Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Musdiki. Saya Putri Fitriani Susanti. Saya Nihayatul Bengkaro. Saya Indra Fakri. Saya Emre Saputra. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang politetrafluoroetilen. Apa itu PTFE? PTFE adalah polimer sintetis yang tersusun dari monomer tetrafluorilitena C2F4. PTFE termasuk dalam keluarga fluoropolimer, yaitu plastik yang mengandung atom fluorin. Bisa disebut simbolnya F dalam rantai karbonnya. PTFE pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh Dr. Roy J. Plunkett pada tahun 1938. Ketika ia sedang bekerja di laboratorium perusahaan DuPont untuk mengembangkan pendingin kimia. Nama dagang yang paling dikenal untuk PTFE adalah Teflon, yang diproduksi pertama kali oleh DuPont pada tahun 1938. Jadi secara umum PTFE dikenal karena ketahanan panasnya yang tinggi dan sifat anti lengket serta ketahanan terhadap bahan kimia sehingga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri maupun rumah tangga. Jadi PTFE itu membuktikan bahwa penemuan tak sengaja bisa menjadi inovasi besar yang mengubah dunia industri dari kehidupan sehari-hari. Oke, di sini kita masuk ke struktur kimia PTFE. Apa sih struktur kimia PTFE itu? Secara kimia, struktur molekul PTFE ditulis sebagai rangkap CF2, rangkap CF2, tutup kurung N. Artinya, setiap unit berulang monomer terdiri dari dua atom karbon yang masing-masing terikat dengan dua atom fluorin. Ikatan karbon fluorin atau bisa dibilang CF merupakan salah satu ikatan kovalen paling kuat dalam kimia organik dengan energi ikatan sekitar 485 kJ per molekul. Hal ini membuat PTFE sangat tahan terhadap reaksi kimia. Stabil pada suhu tinggi, tidak mudah terurai oleh cahaya dan ultraviolet atau UV atau oksidasi udara. Jadi sederhananya struktur kimia yang kuat ialah yang membuat PTFE memiliki sifat luar biasa seperti tahan panas, anti lengket, dan tahan terhadap hampir semua bahan kimia. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai sifat fisik PTVE. Secara fisik, PTVE memiliki warna putih susu dan berbentuk padatan semi kristalin. Berat jenisnya sekitar 2,2 gram per cm kubik dengan titik leleh tinggi yaitu sekitar 327 derajat Celcius. Salah satu sifat paling menarik dari PTVE adalah koefisien geseknya yang sangat rendah, hanya sekitar 0,04, bahkan lebih licin dibandingkan es di atas es. Karena itulah PTVE sering digunakan sebagai bahan anti lengket. Selain itu, PTVE hampir tidak menyerap air sama sekali dan memiliki daya isolasi listrik yang sangat baik. Bahkan ketika digunakan pada suhu tinggi atau frekuensi tinggi, dari segi kestabilan termal, bahan ini juga luar biasa karena masih dapat digunakan secara terus-menerus hingga suhu 260 derajat Celcius tanpa mengalami perubahan sifat yang berarti. Selanjutnya, mari kita lihat sifat kimia PTVE. PTVE dikenal sebagai sangat inert, artinya tidak mudah bereaksi dengan bahan kimia lain. Ia tahan terhadap hampir semua jenis bahan kimia, baik asam kuat, basa, maupun pelarut organik. Bahan ini juga tidak reaktif bahkan pada suhu tinggi, sehingga sangat stabil untuk digunakan di lingkungan ekstrim. Selain itu, PTVE tidak mudah terbakar, dan jika sampai terbakar, ia hanya akan menghasilkan gas
fluorokarbon. Menariknya lagi, PTVE juga tahan terhadap radiasi ultraviolet dan oksidasi udara, sehingga tidak mudah terurai atau berubah warna, meskipun digunakan dalam waktu lama di luar ruangan. Kelebihan dan kekurangan PTFE. PTFE atau politetrafluoroetilena memiliki banyak keunggulan dibandingkan bahan polimer lain. Itulah mengapa bahan ini sering digunakan di berbagai industri. 1. Tahap terhadap hampir semua bahan kimia, PTFE sangat stabil dan tidak mudah bereaksi dengan zat kimia apapun, bahkan dengan asam kuat atau basa kuat. Contohnya, digunakan di laboratorium atau pabrik kimia karena tidak mudah rusak oleh bahan kimia. Yang kedua, memiliki koefisien gesek paling rendah di antara padatan lain. Artinya, permukaannya sangat licin. Contoh, inilah alasan PTFE digunakan sebagai lapisan anti lengket pada wajah seperti merek Teflon. Yang ketiga, stabil pada suhu tinggi hingga 260 derajat Celcius. PTFE tidak mudah meleleh atau rusak walaupun terkena panas tinggi. Contoh, cocok untuk digunakan di peralatan yang bekerja pada suhu ekstrim. Yang keempat, tidak menyerap air, tahan lembab, dan tahan korosi. Sifat ini membuat PTFE awet dan tidak mudah rusak meski di lingkungan lembab atau berair. Contohnya sering digunakan di pipa atau selang yang membawa cairan korosif. Yang kelima, sifat isolasi listrik yang luar biasa. PTFE bisa menghambat aliran listrik dengan sangat baik. Contohnya bisa digunakan sebagai pelapis kabel atau komponen elektronik. Yang keenam, tidak mudah terbakar. PTFE memiliki titik nyala yang tinggi dan sulit terbakar, sehingga aman digunakan di banyak aplikasi industri. Dan yang terakhir, non-toksik dan cocok untuk aplikasi medis maupun makanan. Tidak mengeluarkan zat berbahaya dan aman bersentuhan langsung dengan makanan atau tubuh manusia. Contohnya digunakan dalam alat medis dan peralatan dapur. Proses pembuatan PTFE. PTFE dibuat melalui proses polimerisasi radikal bebas dari monomer tetrafluoroetilena. Proses ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti emulsi, suspensi, atau dispersi. Tahapan satu persatunya yaitu persiapan monomer TFE. TFE diperoleh dari reaksi antara kloroform dalam kurung CHCl3 dan asam hidrofluorat dalam kurung HF. Proses ini menghasilkan gas TFE yang nantinya digunakan untuk membuat PTFE. Yang kedua, polimerisasi, suspensi atau emulsi. Gas TFE ini kemudian dikonversi menjadi PTFE melalui proses polimerisasi pada suhu 30-100 derajat Celcius di bawah tekanan tertentu. Di tahap ini, molekul-molekul TFE bergabung membentuk rantai panjang PTFE. Yang ketiga, koagulasi dan pengeringan. Setelah proses polimerisasi, PTFE masih berbentuk partikel halus atau bubur emulsi. Partikel-partikel ini digabung menjadi serbuk melalui proses koagulasi dan pengeringan. Yang keempat, ada pemrosesan serbuk atau sintering. Serbuk PTFE dipanaskan tanpa meleleh atau membentuk bahan padat, misalnya batang, lembaran, atau film. Yang terakhir, pembentukan produk. Setelah itu,
Bahan padat PTFE bisa dibentuk menjadi berbagai produk seperti lapisan anti lengket, seal, gasket, pipa, atau kabel. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, tidak mudah diproses. Berbeda dengan kebanyakan polimer yang bisa dilelehkan dan dibentuk dengan injeksi molding, PTFE ketika dipanaskan melewati titik lelehnya, yaitu 327 derajat Celcius, PTFE tidak berubah menjadi cair yang mengalir, melainkan menjadi padatan lunak. Hal ini terjadi karena molekul PTFE memiliki gaya tarik antar rantai yang sangat lemah. Lalu yang kedua ada kekuatan mekaniknya relatif rendah. PTFE memiliki struktur semi kristalin dengan ikatan karbon fluorin yang kuat secara kimia, tetapi ikatan antara rantai molekulnya lemah karena permukaan atom fluorin yang besar menghalangi interaksi antar rantai. Lalu yang ketiga ada tidak tahan terhadap radiasi ionisasi tinggi atau mudah rapuh. Paparan radiasi ionisasi seperti sinar gamma atau elektron berenergi tinggi dapat memutus rantai utama PTFE. Ikatan karbon-karbon dalam rantai polimer menjadi lemah dan putus, menyebabkan perubahan struktur molekul menjadi lebih pendek dan rapuh. Lalu yang keempat, dapat melepaskan gas beracun atau fluorokarbon jika dipanaskan di atas 400 derajat Celcius. Walaupun PTFE sangat tahan panas, hingga sekitar 260 derajat Celcius, untuk penggunaan jangka panjang, jika dipanaskan di atas 400 derajat Celcius, PTFE akan mengalami dekomposisi thermal atau proses penguraian. Lalu yang kelima, mahal dibanding plastik umum. PTFE bisa dikatakan mahal karena proses produksi PTFE kompleks dan beresiko tinggi. Lalu selanjutnya ada pengaplikasian PTFE. Yang pertama, pengaplikasian pada bidang industri. Yang pertama di bidang industri kimia, yaitu sebagai pelapis tangki, pipa, katup, dan gas untuk cairan korosif. Yang kedua pada bidang industri minyak dan gas, yaitu sebagai seal, ring, dan bantalan tahan panas kimia. Yang ketiga pada listrik dan elektronik, yaitu sebagai isolator kabel dan pelapis konektor. Selanjutnya di bidang kehidupan sehari-hari. Yang pertama di bidang rumah tangga, yaitu sebagai lapisan anti lengket pada wajan dan peralatan dapur. Yang kedua pada kain anti air seperti Gore-Tex yang berbasis membran mikropori PTFE. Baik, di sini selanjutnya ada dampak PTFE terhadap lingkungan. Yang pertama, PTFE adalah bahan kimia yang sangat stabil dan tidak mudah terurai. Karena sifatnya yang tahan terhadap panas, bahan kimia dan reaksi alami PTFE sulit didaur ulang. Artinya, ketika PTFE dibuang ke lingkungan, bahan ini bisa bertahan sangat lama tanpa terurai, sehingga menambah jumlah limbah padat yang sulit dikelola. Baik, yang kedua, pada proses pembuatannya, PTFE menggunakan bahan tambahan bernama PFOA. Zat ini bersifat beracun dan mencemari lingkungan, terutama terhadap air dan tanah. Jika PFOA masuk ke dalam rantai makanan atau air, bisa membahayakan makhluk hidup termasuk manusia karena senyawa ini tidak mudah hilang dari tubuh. Jadi meskipun PTFE bermanfaat dalam industri, misalnya untuk lapisan anti lengket atau isolasi kabel, bahan ini memiliki dampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Terus ini. Baik, di sini ada kesimpulan PTFE adalah istimewa dalam kombinasi sifat kimia, termal, dan tribologis yang tidak tertandingi oleh
polymer lain dengan ketahanan terhadap suhu tinggi, bahan kimia agresif, serta sifat anti lengket dan isolator yang luar biasa. PTFE telah menjadi bahan fatal di berbagai bidang, mulai dari bidang industri, peralatan rumah tangga, hingga elektronik. Meskipun memiliki kekurangan seperti sulit diproses dan mahal, inovasi terus dilakukan untuk menghasilkan turunan PTFE yang lebih baik, mudah digunakan, dan ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.